Selamat datang di channel Mimin. Mimin baru di dunia komik. Jika ada kurangnya, Mimin mohon maaf. Gak usah berlama-lama lagi, langsung masuk saja ke ceritanya. Gu Qingfeng mencoba membuka kain yang menutupi wajah Nona Sui. Setelah dibuka, terlihat wajah cantik Nona Sui. Gu Qingfeng sampai terpaku melihat kecantikannya. Kemudian Gu Qingfeng tersadar setelah Nona Sui memanggilnya. Gu Qingfeng akhirnya memutuskan kalau dia setuju pergi ke Wutong bersama Nona Sui dan itu sebagai kehormatan baginya. Nona Sui senang dan meminta Gu Qingfeng untuk menjaganya di jalan. 2 hari kemudian di kota Wutong. Akhirnya Gu Qingfeng dan yang lainnya telah sampai di kota Wutong. Mereka telah memasuki gerbang kota. Setelah itu Gu Qingfeng berpamitan kepada Nona Sui. Dia masih ada urusan yang harus dia urus di divisi Zhenmo. Nona Sui pun tak lupa mengucapkan agar Gu Qingfeng berhati-hati. Nona Sui terus memandangi Gu Qingfeng yang mulai berjalan menjauh. Tiba-tiba dari samping, Paman Xing berkata, "Nona, sekarang Anda sedang berada di Wutong. Jadi jangan khawatir. Anda bisa melihat tuan muda Gu Qingfeng kapanpun." Sambil malu-malu, Nona Sui kemudian mengajak Paman Xing untuk kembali ke mansion dan bertemu dengan ayahnya. Beberapa saat kemudian, akhirnya yang ditunggu-tunggu telah tiba. Pertandingan untuk memperebutkan tempat menjadi pemburu iblis peringkat kuning akan segera dimulai. Para penonton sudah mulai ramai berdatangan untuk melihat pertandingannya. Para juri pun sudah berada di tempatnya. Akhirnya pertandingan pertama akan segera dimulai. Pertandingan pertama antara Yesuan, yang berada di Ki pengumpulan surga ke-7, melawan Hei, yang berada di Ki mengumpulkan surga ke-9 pun dimulai. Begitu pertandingan dimulai, mereka langsung maju menyerang. Pedang mereka saling berbenturan. Reporter pertandingan berkata, "Hei benar-benar beruntung. Dia langsung ditandingkan dengan seseorang di Ki pengumpulan langit ke-7. Sepertinya dia akan maju dengan mulus. Hahaha, aku ingat Yesuan ini. Dia sangat sombong ketika mendaftar. Aku ingat juga, dia bahkan mengatakan bahwa kultivasi tidak masalah, hanya kekuatan tempur yang kuat yang akan maju." Kembali ke pertandingan. Yesuan terkena tendangan. Dia sedikit terdesak. Kemudian Hei menghunuskan pedangnya ke leher Yesuan. "Kau kalah," ucap Hei dengan percaya diri. Kemudian Hei menendang kepala Yesuan. Alhasil, Yesuan pun terlempar keluar dari arena pertandingan. Dengan itu Yesuan pun dinyatakan kalah. Gu Qingfeng lalu datang untuk menolong Yesuan. Pertandingan berikutnya adalah Gu Qingfeng yang berada di tingkat 3 ranah pengumpulan Qi melawan Lin Xiao yang berada di tingkat ke-9 ranah pengumpulan Qi. Yesuan kagum dengan Gu Qingfeng yang masih ada di sini. Namun menurut Gu Qingfeng, seorang pria tidak dapat menarik kata-katanya kembali. Dan akhirnya dengan percaya diri Gu Qingfeng naik ke atas arena pertandingan. Banyak orang yang membicarakannya. Ada yang bilang Qi pengumpulan alam surga ketiga ikut pertandingan ini. Menurut mereka, dia pasti sudah gila. Yang lain, mereka memuji Lin Xiao karena dia pasti senang sekarang, sebab dia bisa maju tanpa usaha apapun. Bahkan ada yang menanyakan kalau Qi pengumpulan alam surga ketiga ikut bersaing untuk posisi pemburu iblis di peringkat kuning, pasti dia bercanda? Menurutnya, orang bodoh ini adalah orang yang mendengarkan omong kosong Yesuan sebelumnya. Dia benar-benar pantas menerima ini. Yesuan yang mendengar ucapan para penonton pun kesal. Dia menyesal karena pada akhirnya, dialah yang menyakiti Gu Qingfeng. Tiba-tiba Yesuan dikejutkan oleh seseorang. Dia adalah salah satu juri dalam pertandingan itu. Juri itu berkata, "Karena Tuan Muda Yo sudah dikalahkan, tolong segera pergi." Tapi Yesuan masih enggan pergi, dia masih mengkhawatirkan keadaan Gu Qingfeng. Juri itu melanjutkan, "Arena seni bela diri dari Biro Penindasan Iblis memiliki aturan dan pengaturannya sendiri. Jadi tolong segera pergi." Dan akhirnya Yesuan pun pergi dari sana. Setelah melihat Gu Qingfeng, ternyata benar Gu Qingfeng sekarang masih dalam tingkat langit ketiga ranah pengumuman Qi. Dia senang karena lawannya akan sangat mudah dikalahkan. Itu seperti surga memberinya kemudahan. Lin Xiao mengatakan kalau percuma Gu Qingfeng repot-repot datang ke sana karena hasilnya akan sama saja. Dia pasti akan kalah. Gu Qingfeng menanggapi santai ucapan dari Lin Xiao tadi. Gu Qingfeng berkata, "Saudara, kata-katamu salah. Kita belum bertanding. Bagaimana kamu bisa tahu?"
Lin Xiao pun membalas ucapan Gu Qingfeng. Dia berkata, memang yang keluar masih belum pasti. Jadi percuma bicara. Jangan menuduhku memanfaatkan yang lemah. Aku akan memberimu kesempatan, tunjukkan senjatamu. Gu Qingfeng melihat ke arah Lin Xiao. Dia menanyakan, kenapa Lin Xiao tidak mengangkat senjatanya? Namun Lin Xiao yang sudah meremehkan Gu Qingfeng. Dia sangat percaya diri. Dia mengatakan kalau dia tidak butuh senjata untuk mengalahkan Gu Qingfeng. Tapi menurut Gu Qingfeng, Lin Xiao tidak akan berhasil jika dia tidak memakai senjatanya. Gu Qingfeng bukan orang yang hanya menggertak saja. Jika Gu Qingfeng menang melawan Lin Xiao dengan senjata, pasti dia dikira menang hanya karena senjatanya bukan karena skillnya. Namun dengan sombongnya, Lin Xiao tetap menyuruh Gu Qingfeng untuk menggunakan senjata apa saja yang dia punya. Jika sampai bisa menggerakkan kakinya, itu hanya akan Lin Xiao anggap sebagai kekalahannya, dan menganggap Gu Qingfeng menang walaupun tanpa skill. Dalam hati Lin Xiao, walaupun dia lemah, tapi dia sangat sombong. Baiklah, kau sendiri yang mengatakannya. Ucap Gu Qingfeng sembari menatap tajam ke arah Lin Xiao. Dalam hati Lin Xiao, apa yang dia lakukan? Gu Qingfeng berteriak dan melakukan gerakan yang cukup aneh. Dia mengatakan, kalau pedang itu dibuat menggunakan jantung pohon Willow Kaisar dari ujung utara, dan itu membutuhkan waktu 18 tahun untuk membuatnya. Itu disebut pedang Raja Kayu, senjata spiritual misterius. Para penonton yang melihat tingkah Gu Qingfeng dan melihat pedang Gu Qingfeng, mereka langsung menertawakannya. Mereka bilang itu pedang rusak, dan Gu Qingfeng itu sudah gila, karena dia masih dalam langit ketiga ranah pengumpulan Qi, namun ikut dalam turnamen ini. Beberapa penonton lain juga meremehkan Gu Qingfeng. Dia mengatakan, kalau pedang Gu Qingfeng itu di tingkat misterius, berarti pedang besinya berada di tingkat surgawi. Namun ada juga yang bilang kalau pertandingan ini adalah yang paling menarik dibandingkan pertandingan lainnya. Lin Xiao yang meremehkan Gu Qingfeng pun tidak mengendurkan pengawasannya. Dia mengira kalau Gu Qingfeng pasti sudah menyiapkan serangan diam-diam kepadanya. Sebelum melakukan serangannya, sekali lagi Gu Qingfeng mengatakan kalau dia menggunakan senjata spiritual tingkat misterius. Gu Qingfeng mengatakan jika dia menang, Lin Xiao tidak akan mengatakan kalau Gu Qingfeng menang tanpa skill. Oh, tentu saja tidak. Ucap Lin Xiao keheranan melihat tingkah Gu Qingfeng. Bagus kawan, kau mempunyai pikiran yang luas. Ucap Gu Qingfeng. Kemudian, Gu Qingfeng mulai maju menyerang Lin Xiao dengan pedang Raja Kayunya. Tak disangka, ternyata serangan Gu Qingfeng berhasil menusuk dada dari Lin Xiao dengan pedang Raja Kayu. Kemudian Lin Xiao memegang pedang itu. Dia memperingatkan Gu Qingfeng agar jangan main-main dengannya. Dia menyuruh Gu Qingfeng untuk berhenti bermain-main dengan pedang kayu itu. Kemudian dengan tangannya, Lin Xiao lalu mematahkan pedang Raja Kayu itu. Kemudian, Gu Qingfeng menatap sinis ke arah Lin Xiao. Sedangkan Lin Xiao heran, kenapa pedang kayu itu bisa melukai tangannya. Patahan pedang Raja Kayu jatuh ke lantai. Tiba-tiba patahan pedang itu mengeluarkan aura yang cukup besar. Setelah itu dengan cepat patahan pedang itu mengeluarkan akar-akar menjalar yang langsung melilit tubuh Lin Xiao. Patahan pedang itu terus tumbuh hingga menjulang tinggi ke atas. Lin Xiao yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Semakin lama ikatan dari tanaman itu semakin kuat, dan tubuh Lin Xiao sudah tidak kuat menahannya. Cairan merah keluar dari mulutnya. Gu Qingfeng yang melihat Lin Xiao sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Dia menyuruhnya untuk menyerah saja. Namun Lin Xiao tidak mau menyerah semudah itu. Dia mengatakan kalau Gu Qingfeng kemenangannya tidak menggunakan skill. Gu Qingfeng berkata, "Saudaraku, kaulah yang memintaku untuk menggunakan senjata spiritual tingkat misterius. Bagaimana bisa kau mengatakan aku menang tanpa skill?" Namun Lin Xiao tidak mau mendengarkan apa yang Gu Qingfeng katakan. Dia tidak percaya kalau pedang kayu itu bisa menjadi pedang spiritual tingkat misterius. Gu Qingfeng menjelaskan kalau sebelum pertandingan dimulai, dia menjelaskan secara detail kalau senjatanya adalah pedang kayu tingkat misterius. Lin Xiao tidak bisa menyangkalnya karena semua orang yang ada di sana mendengarnya. Lin Xiao tetap tidak bisa menerimanya. Menurutnya Gu Qingfeng menang karena senjatanya bukan karena skillnya. Lin Xiao menantang Gu Qingfeng bertarung tanpa menggunakan senjatanya. Kemudian Gu Qingfeng meminta juri agar menilai apakah menggunakan senjata spiritual diperbolehkan dalam kompetisi. Karena Gu Qingfeng bertanya sambil mengayun-ayunkan pedangnya. Lin Xiao yang takut, dia langsung menyuruh Gu Qingfeng untuk berhenti mengayunkan pedangnya.
Hahaha, bocah yang menarik. Aku suka bocah ini, ucap juri wanita. Kemudian dia bertanya kepada juri lain yang bernama Feng Hua untuk mengatakan sesuatu. Akhirnya Feng Hua angkat bicara. Dia mengatakan kalau tidak ada aturan yang melarang menggunakan senjata spiritual. Setelah itu, akhirnya pemenangnya sudah diputuskan. Pemenang dalam pertandingan ini adalah Gu Qingfeng. Setelah pemenang diumumkan, Gu Qingfeng pun langsung menghilangkan pohon yang mengikat Lin Xiao. Setelah itu Gu Qingfeng berniat pergi. Tapi, tiba-tiba Lin Xiao menghentikannya. Dia berkata, Gu Qingfeng, jangan pergi dulu. Ayo kita bertanding lagi. Namun dari arah juri, Feng Hua marah dan menggebrak meja. Dia berkata, Lin Xiao, kalah ya kalah. Cepat turun. Lin Xiao yang takut. Dia menuruti kemauan Feng Hua. Sedangkan Gu Qingfeng, dia sangat senang dengan kemenangannya. Saat Gu Qingfeng sedang berjalan untuk beristirahat, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Dia meminta waktu sebentar untuk berbicara dengannya. Ternyata dia adalah Feng Hua. Akhirnya Gu Qingfeng berhenti dan berbalik. Gu Qingfeng menebak apakah Feng Hua ingin membeli pedang kayunya. Feng Hua pun berkata, memang, dengan kultivasimu saat ini yang rendah, kamu tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan sebenarnya dari senjata spiritual tingkat misterius. Aku bersedia menawarkan harga yang lebih tinggi, 1000 tael emas, untuk membeli senjata spiritualmu. Gu Qingfeng membalas, aku tidak ingin menyembunyikannya, Tuan Feng Hua. Pedang Raja Kayu adalah pusaka yang sangat berharga, dan berapapun uangnya, aku tidak akan menjualnya. Sisi gelap Gu Qingfeng juga mengatakan kalau dia menjual seharga 2000 tael emas. Pasti dia setuju. Tapi pedang Raja Kayu yang sebenarnya adalah pedang spiritual tingkat bumi yang tak ternilai harganya. Karena Gu Qingfeng tidak mau menjualnya, Feng Hua menatap tajam kepadanya. Tiba-tiba, dari belakang Feng Hua terdengar wanita yang memanggilnya. Wanita itu ke sana untuk menemui Gu Qingfeng. Dia hanya ingin mengatakan kalau dia sudah menegur Lin Xiao atas perbuatannya tadi. Karena dalam Biro Penindasan Iblis sangat dilarang menyerang sesama rekan kerja. Wanita itu berharap dia tahu itu. Kemudian wanita itu mengajak mereka semua kembali karena pertandingan selanjutnya akan segera dimulai. Karena Gu Qingfeng tidak mau menjual pedangnya. Akhirnya Feng Hua menerima apa keputusan dari Gu Qingfeng dan menghentikan masalah mereka. Kemudian wanita itu berkata kalau dia mendukung Gu Qingfeng. Karena dukungannya, Gu Qingfeng pun berterima kasih kepada wanita itu. Dalam hati Gu Qingfeng, dia membantuku. Apakah dia juga berniat merebut senjataku? Tapi, dia pasti tidak akan bertanya dulu padaku, apakah aku setuju. Kemudian Feng Hua berjalan melewati wanita itu. Pipi wanita itu memerah melihat Feng Hua lewat di sampingnya. Feng Hua mengatakan kepada wanita itu, agar berhenti memandanginya karena kompetensi sudah dimulai. Dalam hati Feng Hua, tunggu saja Gu Qingfeng. Aku punya cara untuk membuatmu rela menyerahkan senjata spiritual itu dengan sukarela. Panel berpindah di sebuah ruangan yang dipenuhi lilin. Gu Qingfeng berkata, tampaknya orang-orang di sini sangat menghargai tingkat kultivasi mereka. Aku baru saja pindah ke sini dan memiliki sistem. Aku belum berlatih kultivasi sama sekali. Bahkan jika aku tidak mengandalkan kultivasi untuk meningkatkan kekuatanku, cukup menaikkan level kultivasiku saja dapat menghindari banyak masalah. Apalagi, tingkat kultivasi yang lebih tinggi dapat memperpanjang umurku. Notifikasi muncul. Teknik Zhang murni adalah metode kultivasi dasar dari Biro Penindasan Iblis. Kebanyakan pemburu iblis mengembangkan teknik atribut Zhang untuk menahan iblis dengan lebih baik, karena kebanyakan iblis adalah beratribut Yin. Setelah itu Gu Qingfeng mulai berkualitas. Pagi hari pun tiba. Gu Qingfeng kaget karena mengira dia ketiduran. Menurut Gu Qingfeng, kultivasi itu sangat membosankan dan menjemukan. Gu Qingfeng juga berharap agar sistem dapat membantunya dalam menaikkan levelnya. Dia juga bingung. Setiap kali sistem menambahkan atribut-atribut aneh, entah itu pertahanan ataupun kekuatan. Gu Qingfeng tidak tahu apakah sistem akan membuatnya menjadi seorang pria yang berotot. Kemudian notifikasi muncul. Karena host tidak memiliki kultivasi, sistem tidak dapat meningkatkan level kultivasi Anda. Dalam hati Gu Qingfeng, kau tidak bisa berbohong begitu saja. Aku jelas memiliki kultivasi. Apa yang salah dengan berada di langit ketiga dari alam pengumpulan Qi? Sistem menjawab, alam pengumpulan Qi hanya menyimpan Qi langit dan bumi di dalam tubuh, itu tidak dihitung sebagai kultivasi.
Hanya ketika host mencapai alam energi internal, mengubah ki yang disimpan menjadi ki batin unik mereka sendiri, itu dapat dianggap kultivasi. Hanya dengan begitu sistem dapat membantu tuan rumah tumbuh dalam kultivasi dan meningkatkan ki batin mereka. Tidak bisakah kamu membuat pengecualian? Ucap Gu Qingfeng dalam hati. Tiba-tiba Gu Qingfeng dipukul oleh sistem yang mengeluarkan tangan dari jendela sistem. Dalam hati Gu Qingfeng, dengan bakatku, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai ranah energi internal melalui kultivasi. Baiklah, saatnya, ayo berpartisipasi di putaran kedua kompetisi dulu. Putaran kedua akan segera dimulai. Bangku penonton sudah penuh oleh penonton yang ingin melihat jalannya pertarungan. Gu Qingfeng yang berada di sekitar penonton bingung, karena hari ini sangat ramai sekali, sangat berbeda dengan hari kemarin. Kemudian Gu Qingfeng dipanggil oleh seseorang. Tiba-tiba orang itu menggandeng Gu Qingfeng dan berteriak kalau Gu Qingfeng telah tiba. Tentu saja, itu membuat perhatian penonton sekarang tertuju padanya. Akhirnya semua orang mulai mengerumuni Gu Qingfeng. Mereka mengagumi Gu Qingfeng yang berhasil melaju ke babak kedua. Mereka juga ingin melihat kehebatan dari pedang Raja Kayu milik Gu Qingfeng yang katanya tingkat misterius. Bahkan juga ada yang ingin membelinya juga. Tiba-tiba ada seorang petugas yang datang dan menyuruh mereka untuk berhenti. Akhirnya semua orang diam dan Gu Qingfeng jatuh karena tidak ada yang menangkapnya lagi. Petugas itu menyuruh Gu Qingfeng untuk segera naik ke arena, karena sekarang adalah gilirannya untuk bertanding. Oke, ucap Gu Qingfeng. Kemudian Gu Qingfeng berjalan naik ke arena pertarungan. Setelah sampai di atas, Gu Qingfeng berhadapan dengan lawannya. Dia melihat ke arah pedang milik Gu Qingfeng. Dalam hati lawan Gu Qingfeng, jadi itu adalah pedang tingkat misterius miliknya. Itu sangat curang. Satu-satunya kesempatanku untuk menang hanyalah menyerang dia dengan satu gerakan sebelum dia menggunakan senjatanya. Tak selang lama, pertandingan pun dimulai. Lawan Gu Qingfeng yang berkalung emas, dia langsung maju dengan kecepatan dan kekuatan penuhnya. Dia langsung mengayunkan pedangnya ke arah Gu Qingfeng. Namun pedang Raja Kayu seperti skill milik Gara, yang pasirnya bisa bergerak sendiri melindungi tuannya. Kayu-kayu ini juga bergerak sendiri melindungi tubuh Gu Qingfeng dengan membuat perisai dari kayu. Dalam hati si kalung emas, apakah itu perisai kayu? Aku tidak bisa menembus kekerasannya. Karena tidak bisa menembusnya, si kalung emas akhirnya melompat mundur untuk menjaga jarak dari Gu Qingfeng. Setelah mendarat si kalung emas mulai memikirkan bagaimana cara untuk melawan Gu Qingfeng. Kemudian Gu Qingfeng mulai mengendalikan kayunya. Sekarang Gu Qingfeng seperti memiliki tentakel pada punggungnya. Dia menyerang kalung emas dengan tentakel kayunya. Kalung emas kewalahan menahan serangan dari Gu Qingfeng. Akhirnya pedang milik si kalung emas berhasil tertangkap oleh tentakel kayu Gu Qingfeng. Mereka saling tarik-menarik, menarik pedang itu. Karena kekuatan Gu Qingfeng jauh lebih kuat, pedang itu berhasil terlepas dari tangan si kalung emas, dan dia pun terjatuh. Setelah itu dia bangun dan berlari untuk menghindar dari serangan tentakel-tentakel kayu milik Gu Qingfeng. Akhirnya dia terjatuh dan terkena serangan dari Gu Qingfeng. Gu Qingfeng yang sedang di atas angin. Dia mengambil pedang milik si kalung emas. Namun kalung emas berpikir lain. Dia berpikir kalau ini adalah kesempatannya. Kalung emas mempersiapkan bom untuk menyerang Gu Qingfeng diam-diam. Setelah dirasa sudah waktunya, kalung emas langsung melompat di atas Gu Qingfeng dan melemparkan bola-bola hitam itu ke arah Gu Qingfeng. Namun seperti pasir Gara, tanpa diberikan perintah, pedang Raja Kayu langsung membuat perisai dengan tentakelnya untuk melindungi Gu Qingfeng. Kalung emas merasa kesal karena serangannya lagi-lagi gagal. Namun di belakang kalung emas, Gu Qingfeng dengan santai melempar-lemparkan pedang milik kalung emas tadi. Dengan santainya, Gu Qingfeng mengembalikan pedang itu kepada kalung emas. Merasa dihina, kalung emas tabah marah. Dia langsung berbalik dan bersiap memukul Gu Qingfeng. Lagi-lagi dengan kayunya, Gu Qingfeng mendahului serangan kalung emas dan memukulnya, hingga kalung emas terlempar keluar arena pertandingan. Tak disangka ternyata dia sampai pingsan karena itu. Penonton yang melihat kejadian itu hanya terdiam tanpa kata. Singkat cerita, Gu Qingfeng telah memasuki babak berikutnya. Seperti sebelumnya, Gu Qingfeng menggunakan kekuatan dari pedang Raja Kayu untuk melawan musuhnya. Dengan mudah Gu Qingfeng mengalahkan musuhnya dengan menaruh lawannya di luar arena. Lagi-lagi penonton cuma diam melihat kelakuan Gu Qingfeng. Kau tidak perlu menggunakan senjata spiritual untuk melawanku.
Akan kutekan kultivasiku ke langit ketiga ranah pengumpulan Qi. Teriak lawan Gu Qingfeng selanjutnya. Dia terlihat sudah tua. Namun tanpa basa-basi Gu Qingfeng langsung mencambuk orang tua itu dengan cambuk akarnya. Sehingga orang tua itu terlempar cukup jauh. Sambil memandang jauh ke atas langit, Gu Qingfeng berkata, "Apa yang dia katakan barusan? Angin terlalu kencang sehingga aku tidak bisa mendengar dengan jelas." "Ah, lupakan saja. Dia sudah begitu tinggi di langit sekarang." Karena lawan Gu Qingfeng terbang tinggi, dengan itulah pemenang pertandingan diputuskan. Pemenangnya adalah Gu Qingfeng. Namun lagi-lagi penonton terdiam. Mereka benar-benar heran dan tidak percaya dengan apa yang Gu Qingfeng lakukan. Master Feng Hua. Gu Qingfeng tanpa malu menipu semua orang. Kalau menang dengan senjata spiritual, apa gunanya kompetisi seni bela diri ini? Ucap seseorang yang memakai topeng. "Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan?" Ucap Feng Hua. Laki-laki bertopeng itu paham dengan perintah Feng Hua. Panel berpindah ke tempat Gu Qingfeng. Terlihat Gu Qingfeng sedang melakukan kultivasi. Gu Qingfeng merasa lelah. Dia berkata, "Ah, sepertinya pemilik asli tubuh ini memang tidak cocok untuk kultivasi. Sudah 3 jam namun tidak ada kemajuan sama sekali." Tiba-tiba, ada seseorang yang memanggil dari luar. Gu Qingfeng menengok dan menyuruhnya masuk karena pintu tidak dikunci. Ternyata itu adalah laki-laki bertopeng yang bersama dengan Feng Hua tadi. Gu Qingfeng menyapa orang itu dan menanyakan apa maksud dan tujuannya sehingga dia datang ke sana. Ternyata kedatangan laki-laki itu untuk menyampaikan kepada Gu Qingfeng kalau dia sekarang sedang diboikot oleh para pemburu iblis dan seniman bela diri. Mendengar berita itu Gu Qingfeng sedikit terkejut. "Mereka sudah melapor kepada Master Feng Hua," ucap laki-laki itu. Dia mengatakan kalau Master Feng Hua bersedia membantu Gu Qingfeng terkait hal ini. "Benarkah? Apakah Master Feng Hua benar-benar mengatakan itu?" ucap Gu Qingfeng yang meragukan ucapan laki-laki itu. Dalam hati Gu Qingfeng, laki-laki itu masih di sini. Mungkin Feng Hua sudah mengatur ini. Kemudian laki-laki itu mengatakan kepada Gu Qingfeng jika Gu Qingfeng bersedia menjual pedangnya, maka Feng Hua akan membantu menyelesaikan krisis yang terjadi saat ini. Dalam hati laki-laki bertopeng, "Dasar bodoh. Tinggal memambahkan sedikit percikan api lagi dia pasti akan jatuh dalam perangkapku." Kemudian laki-laki itu mengatakan kalau Master Feng Hua akan membantu Gu Qingfeng agar bisa memakai pedang itu selama kompetensi sampai mendapatkan posisi pemburu iblis tingkat kuning. Dan setelah itu Gu Qingfeng baru memberikan pedang itu kepada Master Feng Hua setelahnya. Laki-laki itu juga mengatakan kalau Gu Qingfeng tidak hanya akan mendapatkan uang saja. Gu Qingfeng juga akan mendapatkan posisi sebagai pemburu iblis tingkat kuning dan juga penghargaan. "Bagaimana jika aku menolak untuk menjual?" ucap Gu Qingfeng sembari memegang pundak orang itu dan menatap tajam ke wajahnya. Laki-laki itu mengatakan jika Gu Qingfeng tidak mau menjual pedangnya, maka selama kompetensi dia akan dilarang menggunakan pedang Raja Kayu mulai di babak 4 besar nanti. Tak hanya itu, Gu Qingfeng juga akan kehilangan kesempatan mendapatkan pemburu iblis tingkat kuning dan akan membuat Feng Hua marah. "Pikirkan baik-baik sebelum memutuskan," ucap laki-laki bertopeng itu sambil memegang kedua pundak Gu Qingfeng. Tangan orang itu langsung ditepis oleh Gu Qingfeng. Lalu Gu Qingfeng membuka pintu dan menyuruh orang itu untuk segera keluar. Gu Qingfeng juga berpesan kepada orang itu bahwa pedang Raja Kayu adalah sebuah pusaka dan tidak akan dijual. Dan orang bertopeng itu akhirnya pergi dengan emosi. Panel berpindah di arena pertarungan. Pertarungan berikutnya adalah Gu Qingfeng yang berada di langit ke-3 ranah pengumpulan Qi melawan Hu Banqing yang berada di langit ke-9 ranah pengumpulan Qi. Ah, sayang sekali untuk Hu Banqing, dia awalnya salah satu pesaing teratas untuk tempat pertama. Dengan kultivasi di langit ke-9 dari alam pengumpulan Qi, dia bisa dengan mudah mengalahkan iblis baju besi. Kekuatannya mendekati alam energi internal. Dia bisa dianggap setengah langkah ke alam energi internal. Tapi sayangnya, dia bertemu dengan Gu Qingfeng. Pertandingan pun segera dimulai. Namun Hu Banqing meminta untuk menunggu sebentar. Dia ingin menyampaikan sesuatu. Hu Banqing berkata, Gu Qingfeng secara terang-terangan menipu dengan memanfaatkan celah dalam aturan, secara terbuka menggunakan senjata spiritual. Itu tercela. Kompetisi seni bela diri ini dimaksudkan untuk memilih orang terkuat dan paling dihormati untuk menjadi pemburu iblis peringkat kuning. Tetapi orang ini, selain dari senjata spiritual, tidak memiliki kekuatan yang nyata.
Karakternya tidak tahu malu dan tidak bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Oleh karena itu, aku meminta para hakim yang terhormat untuk mencabut kualifikasi Gu Qingfeng untuk menggunakan senjata spiritual. Biar persaingannya adil. Feng Hua menanyakan kepada Gu Qingfeng apakah ada yang akan dia katakan. Menggunakan senjata hanya kugunakan untuk menyiutkan nyali kalian. Kalian pikir aku hanya bisa menang dengan senjata spiritual saja? Bagaimana jika aku tidak menggunakannya? Ucap Gu Qingfeng menjawab pertanyaan dari Feng Hua. Orang-orang yang menyaksikan pertandingan menertawakan Gu Qingfeng. Mereka pikir Gu Qingfeng hanya bercanda. Mana mungkin seorang dengan tingkat 3 ranah pengumpulan Qi bisa menang melawan tingkat 9 ranah pengumpulan Qi tanpa senjata spiritual. Dengan tegas, Gu Qingfeng mengatakan kalau dia tidak akan berpura-pura lagi. Dia akan menunjukkan kartunya. Sebenarnya Gu Qingfeng sudah tak terkalahkan di ranah pengumpulan Qi sejak lama. Feng Hua meyakinkan Gu Qingfeng apakah dia setuju untuk bertarung tanpa menggunakan senjata. Tanpa ragu Gu Qingfeng menyetujuinya. Dia yakin bisa menang walaupun tanpa senjata spiritual. Setelah itu Gu Qingfeng menyimpan kembali pedangnya. Dalam hati Feng Hua, apakah dia masih punya kartu truf di tangannya? Para penonton menyoraki Gu Qingfeng. Mereka bilang Gu Qingfeng itu arogan. Hu Banqing dengan percaya dirinya mengatakan, kalau memang benar Gu Qingfeng itu kuat. Dia menyuruh Gu Qingfeng untuk membuktikannya. Karena kesombongannya membuat semua orang marah. Hah, sombong? Aku hanya mengatakan fakta. Ucap Gu Qingfeng dengan percaya diri. Dalam hati Hu Banqing. Mengatakan fakta katamu? Itu sama saja kau menyebutku sampah. Kemudian Hu Banqing menancapkan pedangnya ke lantai. Dia ingin melawan Gu Qingfeng dengan tinjunya. Dia juga ingin membuktikan lebih keras tinjunya atau mulut Gu Qingfeng. Mendengar kata dari Hu Banqing, Gu Qingfeng berkata, "Oh, kudengar kau paling ahli dalam teknik pedang, mengapa beralih ke tinju?" Kemudian Hu Banqing melompat ke arah Gu Qingfeng sambil berkata, "Aku tidak ingin mengotori pedangku untuk melawanmu. Bersiaplah. Hari ini akan kupastikan kau mati tanpa ragu." Terdengar suara tulang patah. Itu adalah suara dari tangan Hu Banqing yang patah akibat memukul kepala Gu Qingfeng. Hu Banqing berteriak kesakitan. "Ah, tanganku, tanganku." Dalam hati Feng Hua, itu teknik puncak baju kain besi. Bagaimana mungkin? Wanita mata satu tak percaya kalau di dunia ini ada seseorang yang mampu mengolah teknik eksternal. Feng Hua yang sangat tidak percaya. Dia berdiri dari tempat duduknya. Sontak semua orang langsung melihat kepadanya. Kemudian dengan tangan kirinya, Hu Banqing mengambil pedangnya. Banyak orang yang membicarakan tentang Gu Qingfeng. Gu Qingfeng benar-benar menyempurnakan baju kain besi. Tidak heran dia bisa menahan pukulan dari Hu Banqing. Apakah baju kain besi benar-benar kuat? Itu memungkinkan seseorang di peringkat ke-6 untuk menantang peringkat yang lebih tinggi? Tidak, aku harus kembali dan berkultivasi juga. Aku sudah mengembangkan kemeja kain besi. Itu kultivasi yang sulit, tidak mungkin dikuasai tanpa usaha puluhan tahun. Lalu mengapa Gu Qingfeng menguasainya di usia yang begitu muda? Hu Banqing yang mendengar ucapan dari orang-orang menjadi kesal dan semakin berkeringat. Dia tidak percaya bisa kalah melawan Gu Qingfeng. Hu Banqing tidak percaya kalau Gu Qingfeng bisa sekuat ini di langit ketiga alam pengumpulan Qi. Gu Qingfeng menjelaskan kalau dia hanya mempelajari baju kain besi level maksimal. Gu Qingfeng juga menawari Hu Banqing akan mengajarinya teknik itu jika mau. "Sialan, kurang ajar, aku akan membunuhmu. Tidak peduli seberapa kuat dirimu. Kau tidak akan lebih kuat dari pedangku." Teriak Hu Banqing marah sambil mengangkat pedangnya. Hu Banqing melompat dan berteriak, "Mati kau!" Teknik 5 harimau mendobrak gerbang. Hu Banqing sejenak terdiam tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Ternyata pedang Hu Banqing berhasil ditangkap Gu Qingfeng hanya dengan tangan kosong. Bahkan Gu Qingfeng langsung mematahkan pedang itu dengan tangannya. Gu Qingfeng berkata, "Apakah kamu menyadari perbedaan kekuatan kita? Aku tidak ingin menggunakan kekuatanku yang sebenarnya karena aku tidak ingin mengecilkan nyali kalian. Sekarang setelah aku langit ketiga alam pengumpulan Qi sudah mengalahkanmu dengan tangan kosong. Sekarang bagaimana cara kamu melindungi dirimu sendiri?" Sembari berkeringat, Hu Banqing berkata kalau dia tidaklah kalah. Menurutnya, Gu Qingfeng hanya tangguh secara fisik saja dan jalan untuk dia menang masih panjang. Kemudian Gu Qingfeng mengulurkan tangannya dan memegang kepala Hu Banqing. "Kamu tidak mau mengaku kalah?
Ucap Gu Qingfeng sambil memegang kepala Hu Banqing. Kepala Hu Banqing dibenturkan ke lantai bahkan sampai lantainya hancur. Karena Hu Banqing sudah tidak bisa bangun lagi. Gu Qingfeng meminta para juri untuk mengumumkan hasil pertandingannya. Akhirnya wanita satu mata mengumumkan kalau Gu Qingfeng adalah pemenangnya. Pamer. Ucap Feng Hua dalam hati. Apakah dia benar-benar berada di langit ketiga mengumpulkan alam Qi? Ucap salah satu penonton. Apakah kita biarkan dia menggunakan senjata spiritualnya lagi? Ucap penonton yang lainnya. Aku memarahinya sebelumnya. Semoga dia gak dendam padaku. Ucap penonton yang lainnya lagi. Dengan wajah yang menyebalkan. Gu Qingfeng mengangkat tangannya tanda dia berhasil memenangkan pertandingan ini. Aku dulu berpikir bahwa di antara semua peserta, Hu Banqing dan Bai Maming memiliki peluang terbaik untuk menjadi yang pertama. Ucap salah satu penonton. Keduanya hanya selangkah lagi memasuki ranah energi internal. Dalam hal kekuatan, mereka tidak lebih lemah dari para ahli ranah energi internal yang baru dipromosikan. Ucap penonton lainnya. Dia, Gu Qingfeng, cukup menarik. Ucap yang lainnya. Yang lainnya juga mengatakan, kalau bocah keluarga Bai itu sangat malang. Terlihat seseorang yang membawa tombak. Dia adalah Bai Maming. Dia berpikir apakah tombaknya bisa menembus kulit Gu Qingfeng. Kembali ke beberapa waktu sebelumnya. Terlihat Bai Maming yang sedang berlatih. Karena sudah terlalu lelah, Bai Maming pun istirahat dan masuk ke dalam. Ternyata di dalam, Feng Hua sudah menunggunya. Feng Hua menanyakan kepada Bai Maming, apakah dia memiliki kepercayaan diri melawan Gu Qingfeng dalam pertandingan besok. Bai Maming mengatakan, kalau dia membutuhkan sesuatu yang kuat dengan tombak, agar dia bisa menembus baju kain besi milik Gu Qingfeng. Jika begitu dia tidak akan ragu lagi. Kemudian Feng Hua menunjukkan sebuah tombak kepada Bai Maming. Bai Maming melihat tombak itu, apakah tombak itu adalah senjata spiritual. Feng Hua menjelaskan kalau tombak ini disebut Morning Phoenix. Itu adalah senjata spiritual inferior peringkat kuning yang dia peroleh secara kebetulan di tahun-tahun awal. Tombak itu tidak pernah digunakan di depan orang lain. Bai Maming bingung dengan apa maksud Feng Hua, kenapa dia memberikan tombak itu kepadanya. Menurut Feng Hua, Gu Qingfeng itu adalah orang yang suka memberontak dan kejam. Jadi, dia tidak pantas menjadi pemburu iblis peringkat kuning. Karena itu dia datang untuk membantunya. Tak lupa Bai Maming berterima kasih kepada Feng Hua, karena dia sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi pemburu iblis peringkat kuning. Feng Hua juga mengatakan, kalau Bai Maming hanya perlu menggunakan keunggulan dari senjata spiritual itu. Dengan membuatnya lengah. Pasti Gu Qingfeng akan menggunakan tubuhnya lagi. Dengan itu Bai Maming hanya perlu menyerangnya dengan satu serangan saja. Namun Bai Maming ragu karena menggunakan senjata spiritual sudah dilarang dalam kompetisi ini. Apalagi jika begitu dia harus melanggar secara terang-terangan. Feng Hua menjelaskan, kalau dalam kompetisi ini, senjata spiritual tidak dilarang. Penggunaan senjata spiritual hanya dilarang untuk Gu Qingfeng saja, karena dia sudah berjanji tidak akan menggunakan senjata spiritual lagi dalam kompetisi ini. Jadi apa hubungannya denganmu Bai Maming? Tanya Feng Hua, karena Bai Maming masih saja ragu dengan pendiriannya. Dalam hati Bai Maming, dia mau menipuku karena dia adalah juri. Namun jika aku menyetujuinya, aku akan menerima banyak keburukan. Bai Maming bingung dengan keputusan apa yang akan dia ambil. Di sisi lain dia ingin mengikuti kemauan Feng Hua, dan di sisi lain dia ingin bertarung secara adil. Dan akhirnya dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Feng Hua. Beberapa saat kemudian, beduk sudah ditabuh, pertanda sudah waktunya untuk pertandingan akan segera dimulai. Prajurit biasa yang bisa menantang satu tingkat lebih tinggi bisa disebut berbakat, sedangkan mereka yang bisa menantang 2 tingkat lebih tinggi adalah jenius luar biasa. Dia telah melampaui 6 level, yang tidak berbeda dengan menjadi seorang jenius yang mengerikan. Banyak orang di sekitarnya telah memutuskan untuk mulai mengkultivasi baju kain besi. Sekarang mereka tidak dapat meminjamnya dari penyimpanan buku dalam sejarah Biro Penumpasan Iblis. Tidak. Dalam sejarah seluruh dinasti api besar, tidak pernah ada kejeniusan yang begitu mengerikan. Akhirnya dia datang. Ucap Bai Maming melihat kedatangan Gu Qingfeng. Dalam hati Bai Maming, seharusnya aku lebih serius dalam kompetisi ini. Sekarang justru Gu Qingfeng yang mendapat paling banyak perhatian. Tapi lihat saja nanti, siapa yang akan tertawa terakhir pada akhirnya. Dengan sombongnya Gu Qingfeng menantang Bai Maming, apakah dia mau menikmati proses kekalahannya,
Atau mau mengaku kalah saja? Bai Maming berkata, Gu Qingfeng, jangan terlalu arogan. Aku tahu kau menganggap kalau kau yang terhebat dalam pertahanan. Namun aku punya teknik tombak unik yang dapat menembus apapun. Jika kamu dapat menahannya, aku akan mengaku kalah. Sepertinya kamu ingin menikmati prosesnya. Baiklah, datanglah padaku. Ucap Gu Qingfeng sambil membuka bajunya yang sebelah kiri. Kemudian Gu Qingfeng menunjukkan tempat yang pas untuk menusuknya dengan tombak Bai Maming. Dalam hati Bai Maming, semua sesuai rencana Tuan. Daya tarik apa yang kumiliki? Kenapa dia begitu lama melihat dadaku dan memberikan jempol padaku? Ucap Gu Qingfeng dalam hati yang merasa heran dengan yang dilakukan oleh Bai Maming. Kemudian Bai Maming bersiap melakukan serangan kepada Gu Qingfeng. Dia memasang kuda-kuda dan daru tombaknya, keluar aura yang berwarna kuning keemasan. Tanpa menunggu lama, Bai Maming langsung melesat maju menyerang Gu Qingfeng. Tanpa melakukan apapun, Gu Qingfeng hanya melihat ujung tombak yang menusuk ke arahnya. Terjadi ledakan di tengah arena pertarungan. Bai Maming melompat menjauh dari ledakan itu. Dia tersenyum mengira sudah berhasil mengalahkan Gu Qingfeng. Namun, semua tidak sesuai dengan yang dia bayangkan. Ternyata Gu Qingfeng masih berdiri tegak dan mengeluarkan aura yang cukup besar. Aura itu ada penghalang yang berbentuk lonceng emas. Gu Qingfeng berkata, jadi ini yang kau sebut teknik tombak buatanmu sendiri? Hanya karena kamu menggunakan senjata roh, kamu mengklaim itu buatan sendiri? Kamu memang berbakat. Bai Maming tidak percaya kalau pertahanannya tidak dapat ditembus. Kemudian Bai Maming melakukan serangan lagi. Dengan teknik yang sama dia menusukkan tombaknya ke arah Gu Qingfeng. Namun itu percuma saja. Gu Qingfeng mulai bosan dengan apa yang dilakukan oleh Bai Maming. Gu Qingfeng juga menanyakan apakah Bai Maming menikmati saat menusuk Gu Qingfeng. Sambil menatap Gu Qingfeng, Bai Maming berkata dalam hati tubuhnya, "Hei, kenapa kamu menatapku dengan mata bejat lagi?" Ucap Gu Qingfeng. Bai Maming mengira kalau Gu Qingfeng memang menyuruhnya untuk menyerang dadanya karena ada sesuatu yang dia tidak tahu. Lalu dia berpikir akan menusuk di tempat lain. Kemudian Bai Maming menyiapkan kuda-kudanya lagi. Dia akan melakukan serangan lagi. Bai Maming berpikir mungkin pusarnya akan bisa dia tembus dengan tombaknya. Dengan cepat Bai Maming melompat ke arah Gu Qingfeng. Dewan juri yang melihat, benar-benar tidak percaya dengan apa YG terjadi di depan mereka. Ternyata dengan sangat mudah, Gu Qingfeng menangkap serangan Bai Maming hanya dengan 2 jari saja. Sial, tidak bisa tembus sama sekali. Ucap Bai Maming dalam hati. Kemudian Gu Qingfeng mengambil tombak itu. Gu Qingfeng juga berkata, kalau Bai Maming tadi menusuk kemana? Tanpa berpikir kalau tombak itu adalah senjata spiritual, Gu Qingfeng melemparkan begitu saja tombak itu ke belakang. Tombak itu terlempar ke belakang bangku penonton. Setelah itu para penonton berlarian menyelamatkan diri dari ledakan itu. Dengan menahan amarahnya, Feng Hua sampai mengeluarkan banyak keringat. Kemudian dia menyuruh Huang, si laki-laki bertopeng untuk menyerahkan token dan penghargaan kepada pemenang. Feng Hua kesal dan dia akan mengingat semua ini. Jika pedang Raja Kayu tidak bisa dia peroleh dan tombaknya hilang, maka dia akan kehilangan 2 aset berharga dan kekuatan militer. Bai Maming bertanya kepada Gu Qingfeng, kenapa dia tidak membiarkannya menusuk selain dadanya. Gu Qingfeng menjelaskan, kalau dia dari awal sudah memberitahu Bai Maming kalau dia tidak mau merusak bajunya. Karena itu dia tidak mau ditusuk di bagian lain selain dadanya. Kemudian Gu Qingfeng memegang wajah Bai Maming. Pipi Bai Maming memerah. Namun yang terjadi adalah, wajah Bai Maming babak bulur dihajar Gu Qingfeng. Dalam hati Bai Maming, jadi, dia tidak membiarkan aku menusuk perutnya, karena dia takut bajunya robek. Gu Qingfeng memuji Bai Maming karena dia menunjukkan sikap yang baik padanya. Ternyata itu semua karena Bai Maming sudah menyerah. Walaupun dia sudah menggunakan senjata spiritual. Namun itu sama sekali tidak dapat menembus kulit Gu Qingfeng. Jadi Bai Maming rela melepaskan reputasinya, karena dia memang sudah tidak bisa berbuat apapun. Saat Gu Qingfeng akan pergi, terjadi sesuatu yang tak terduga. Ternyata kaki Bai Maming menginjak baju Gu Qingfeng. Tentu saja itu membuat baju Gu Qingfeng robek. Keringat Bai Maming mengucur deras, karena dia tahu Gu Qingfeng pasti akan marah besar karenanya. Benar saja. Setelah tahu itu, Gu Qingfeng langsung melayangkan bogem mentahnya ke arah wajah Bai Maming, sehingga dia terlempar jauh dan sampai tergeletak tak berdaya. Bai Maming menangis karena dia merasa, bukan dia yang merusak pakaiannya.
Di sisi lain, wanita mata satu dan Huang datang untuk memberikan selamat kepada Gu Qingfeng karena dia sudah memenangkan pertandingannya dan sekarang sudah menjadi pemburu iblis peringkat kuning. Wanita mata satu menyerahkan pakaian baru serta senjata baru kepada Gu Qingfeng. Akhirnya Gu Qingfeng melepas pakaiannya dan menggantinya dengan yang baru. Kemudian, wanita mata satu berpamitan kepada Gu Qingfeng sebab dia akan pergi karena ada urusan yang harus dia lakukan. Tak lupa dia juga bilang kepada Huang untuk menyerahkan token dan penghargaan kepada Gu Qingfeng sesuai yang tuannya katakan tadi. Kemudian Huang menyerahkan senjata dan token kepada Gu Qingfeng. Huang menjelaskan, pedang Yanling adalah peralatan standar untuk pemburu iblis resmi. Meskipun bukan senjata roh, itu terbuat dari baja olahan berkualitas tinggi dan tertulis dengan formasi kecil, memproses sejumlah kematian terhadap iblis. Sedangkan token pemburu iblis di permukaan, itu tampak seperti token yang mewakili identitas, tetapi juga memiliki formasi yang ditorehkan di dalamnya. Itu dapat menangkap aura kematian iblis. Setiap kali pemegangnya membunuh iblis, token pemburu iblis mencatat informasinya. Itu dapat dipahami sebagai perekam prestasi. Kemudian Huang menyuruh Gu Qingfeng untuk mengikutinya. Setelah sampai di sebuah ruangan, Huang mengeluarkan surat penunjukan. Dia melantik Gu Qingfeng yang telah berhasil memenangkan turnamen bela diri untuk memilih pemburu iblis peringkat kuning yang baru, dan sekarang Gu Qingfeng sudah memenangkannya. Dan dengan itu sekarang Gu Qingfeng sudah resmi menjadi pemburu iblis peringkat kuning. Tak lupa, Huang juga memberikan selamat kepada Gu Qingfeng. Dalam hati Huang, bodoh, kau telah menyinggung Tuan Feng Hua, dan kau masih sangat bahagia. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan sebagai pemburu iblis peringkat kuning. Gu Qingfeng bertanya kepada Huang. Dia pernah mendengar kalau menjadi pemburu iblis peringkat kuning mempunyai banyak manfaat. Seperti mendapatkan pil nutrisi dan pergi ke gudang buku untuk memilih seni bela diri. Singkat cerita, Gu Qingfeng telah sampai di gudang buku lantai 2. Dia terpukau melihat banyaknya buku yang ada di sana. Petugas di sana mengucapkan selamat kepada Gu Qingfeng karena telah menjadi pemburu iblis peringkat kuning dan juga mengatakan kalau Gu Qingfeng hanya punya waktu 1 jam untuk memilih buku di sana. Dalam hati Gu Qingfeng, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk datang ke lantai 2 sebelumnya. Meskipun tempatnya lebih mewah, jumlah buku lebih sedikit dibandingkan dengan lantai 1. Biarkan aku melihat bagaimana keberuntunganku di sini. Penjaga gudang buku berkata dalam hati. Pejamkan mata untuk memilih buku, anak muda ini sungguh unik. Akhirnya Gu Qingfeng menemukan sesuatu yang menarik. Namun penjaga itu mengatakan kalau buku yang Gu Qingfeng pilih itu cukup berbahaya. Gu Qingfeng disuruh memilih buku lain. Karena itu adalah teknik pedang api matahari. Dijelaskan, kalau teknik itu adalah teknik pedang yang sangat ekstrim yang memanfaatkan api matahari di dalam tubuh manusia untuk memadatkan dan menyerang musuh. Itu dapat membahayakan diri sendiri, dan membutuhkan kontrol yang sangat tepat. Satu kesalahan kecil dapat menyebabkan pembakaran diri. Penjaga itu menyarankan Gu Qingfeng untuk memilih teknik lain seperti teknik pedang tanpa bayangan, tebasan matahari berapi-api, cincin pemecah iblis, dan masih banyak lagi. Katanya, masih banyak lagi teknik yang cocok untuk dipelajari. Namun menurut Gu Qingfeng, teknik ini sudah sangat cocok untuknya dan mudah untuk dipelajari. Karena tubuh Gu Qingfeng bergetar, penjaga itu mengira Gu Qingfeng ketakutan. Sehingga dia menyuruh Gu Qingfeng untuk memilih lagi, karena waktunya juga belum habis. Dengan fisikku yang luar biasa, dan bakat bawaan untuk memanipulasi api, teknik pedang ini hanya dibuat untukku sekarang. Jika aku dapat menggabungkan api jahat tulang dengan pedang api matahari ini, pasti itu seperti memiliki aku telah mendapatkan kartu truf lainnya. Aku akan memilih yang ini, ucap Gu Qingfeng sambil tersenyum. Saat melihat Gu Qingfeng tersenyum, penjaga itu langsung menenangkan Gu Qingfeng. Namun Gu Qingfeng berkata, kalau dia ingin pergi lagi ke lantai atas untuk mendapatkan teknik tameng lonceng emas. Penjaga itu mengatakan kalau itu bisa saja. Namun itu adalah teknik yang sangat berbahaya. Namun menurut Gu Qingfeng, tanpa penderitaan, kesuksesan tidak akan dihargai sepenuhnya. Gu Qingfeng juga bertanya apakah penjaga itu percaya pada takdir? Takdir itu memilihnya. Dengan percaya diri Gu Qingfeng mengatakan, jika hanya satu orang di dinasti api besar ini yang dapat mempelajari teknik itu adalah dia, yaitu Gu Qingfeng. Penjaga itu berpikir, apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya kalau dia saat ini sedang dikuasai? Dia masih terus berpikir.
Dia juga berpikir kalau dialah yang membuat Gu Qingfeng terluka. Terlihat, suasana di kota Wutong. Di sana, ada Huang yang sedang berjalan. Dia berjalan sambil berkata dalam hati. Aku tidak berharap Gu Qingfeng menjadi pemuda seperti itu. Meskipun aku tidak menemaninya untuk menerima manfaat pada saat itu. Aku perlu tahu, teknik apa yang dia pilih, jadi aku menunggunya di luar perpustakaan. Dia langsung menyodorkan buku untuk aku lihat. Dia memilih buku teknik pedang api matahari di lantai 2 dan teknik Golden Bell di lantai pertama. Seharusnya, tidak ada batasan di lantai 3. Memang, tidak ada batasan di lantai 3, tapi bukankah dia sudah mencapai penguasaan di perisai Golden Bell? Kenapa dia masih ingin mendapatkan perisai Golden Bell? Dia kemudian mengutip kata-kata para orang suci untuk mencerahkanku. Untuk meninjau dan belajar lagi, dan lagi. Hanya melalui penyempurnaan yang berulang-ulang, seseorang dapat mencapai puncak. Sekarang, aku mengerti mengapa dia bisa menguasai baju kain besi dan perisai Golden Bell. Selain bakatnya, itu karena dia meninjau dan belajar lagi, dan lagi. Prinsip bela diri yang sangat sederhana ini, katanya dengan santai kepadaku, benar-benar membuatku terkesan. Mulai sekarang, selama Tuan Feng Hua tidak memberikan perintah langsung, aku tidak akan mempersulit Gu Qingfeng. Itulah yang dipikirkan Feng Hua selama dalam perjalanan menuju Menshan Feng Hua. Saat sampai di depan Menshan, Huang dikagetkan oleh seseorang yang memakai masker. Ternyata itu adalah Feng Hua. Huang bertanya kenapa Feng Hua berada di luar dan memakai masker. Dalam hati Feng Hua, apakah hidungnya benar-benar sudah tidak berguna? Kemudian Feng Hua menjelaskan, kalau kaskusnya meledak. Mendengar itu, Huang panik. Dia bertanya siapa yang berani menyerang kaskus Tuan Feng Hua? Feng Hua pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Feng Hua berkata, aku sedang mencari Morning Phoenix, ternyata keberadaannya ada di rumahku. Aku tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Sialan Gu Qingfeng itu, dia secara tidak sengaja melemparkan senjata spirit Morning Phoenix ke dalam lubang. Senjata spirit itu sangat tajam hingga menembus dasar lubang. Tapi yakinlah, halamannya sudah dibersihkan. Hanya baunya saja. Kamu kembali tepat pada waktunya. Aku mendengar bahwa asisten Huang memiliki indera penciuman yang buruk, dan hari ini aku melihat bahwa rumor itu benar. Dan tugas ini hanya bisa dilakukan olehmu. Pergilah. Masa depan cerahmu menunggu di dalam. Saat akan melakukannya, Huang berkeringat melihat keadaan di dalam lubang itu. Huang merasa indera penciumannya kembali normal lagi. Dia mulai sedikit mual. Namun mau tidak mau dia harus melakukannya. Sementara di tempat lain, terdengar teriakan Gu Qingfeng. Dia terlihat senang karena dia berhasil mencapai pencapaian begitu cepat. Namun Gu Qingfeng berpikir kalau orang-orang mengatakan kalau dia sudah mencapai penguasaan dalam teknik perisai Golden Bell. Namun itu bukan masalah. Itu justru dapat menutupi kekurangan yang dia miliki. Dengan dasar tubuh adamantin, dia juga mudah dalam mengolah teknik eksternal. Namun Gu Qingfeng tidak dapat mempelajari teknik pedang api matahari di sana, karena dapat membakar tempat itu. Dan Gu Qingfeng akan kesulitan untuk membayar ganti rugi kerusakannya. Akhirnya Gu Qingfeng memutuskan untuk berlatih di pinggiran kota. Panel berpindah ke pinggiran kota Wutong. Terlihat Gu Qingfeng sedang duduk untuk berkultivasi. Menurut buku itu, terus berjemur di bawah matahari untuk waktu yang lama dan menyerap api matahari sesuai dengan metode tertentu. Ini kan malam hari. Mana ada matahari? Oke, halaman selanjutnya. Ucap Gu Qingfeng sambil tersenyum. Halaman selanjutnya. Biarkan api matahari menembus energi internal Anda dan mengubah sifatnya. Memperhalus dan memadatkan energi dalam yang diresapi api matahari hingga menyembur seperti api. Gu Qingfeng bingung dari mana energi internalnya berasal. Kemudian dia membuka halaman selanjutnya. Ikuti metode dalam manual untuk mengembunkan energi internal yang meledak ke pedang, mengayunkannya menggunakan teknik khusus, mengompresnya, menyalakannya, dan meledakkannya. Setelah membaca halaman itu, Gu Qingfeng berkeringat. Dia harus mempunyai tingkat kontrol yang tinggi. Agar saat mengayunkan pedangnya, dia tidak membakar dirinya sendiri. Kompres dan meledakkan? Apa ini? Tanya Gu Qingfeng yang tidak tahu apa arti dari kata-kata itu. Gu Qingfeng tidak yakin dia dapat mengompres dan meledakkan api jahat tulang sesuai dengan metode. Kemudian Gu Qingfeng akan mencobanya. Dia mengeluarkan pedang Raja Kayu.
Dengan sangat yakin Gu Qingfeng akan mulai melakukannya. Sambil mengeluarkan api pada pedang Raja Kayu, Gu Qingfeng juga berpikir jika ini berhasil, itu akan menjadi teknik yang lebih kuat dan cepat daripada melemparkan api tulang jahat saja. Setelahnya, Gu Qingfeng mencoba mengkompres api itu. Gu Qingfeng merasa itu tidak terlalu sulit setelah dia berhasil melakukannya. Setelah itu Gu Qingfeng mencoba menebaskan pedangnya. Tebasan api melesat cepat. Namun itu tidak sesuai yang Gu Qingfeng bayangkan. Ternyata lintasan apinya menghilang begitu saja. Tak disangka, ternyata Gu Qingfeng malah meledak. Terlihat wajah Gu Qingfeng gosong karena ledakan tadi. Namun dia tidak menyerah. Gu Qingfeng sedikit mengingat apakah ada yang salah dengan gerakannya. Kultivasi, menggabungkan, menyaring, dan mengikuti. Sekali lagi api mulai keluar pada pedang Raja Kayu. Namun itu langsung menghilang. Dan sekali lagi Gu Qingfeng meledak karena gagal melakukan teknik itu. Gu Qingfeng sudah merasa gila karena sudah beberapa kali mencoba namun tetap saja belum berhasil. Dia bingung jika harus setenang air tapi harus melakukan teknik tipe api. Namun Gu Qingfeng akan mencobanya lagi. Mengaktifkan 3 saluran yang 4 musim makmur. 5 berkah menghampiri. 6 harmoni kesatuan. 7 bintang bersinar terang. 8 sisi mencapai sumber. 99 kembali ke 1. Pedang api matahari. Setelah itu, lintasan api berhasil melesat cepat menuju ke arah bukit, dan berhasil membelah bukit itu, dan terus terbang ke atas sehingga meledak di udara, sehingga menerangi kota Wutong di malam hari. Gu Qingfeng merasa lega karena dia berhasil melakukannya. Sekarang dia tahu, kalau inilah karakteristik dari pedang api matahari. Sangat padat dan akhirnya meledak. Oh tidak, bagaimana jika ledakan itu mempengaruhi orang? Ucap Gu Qingfeng yang baru sadar dengan apa yang terjadi. Kemudian, Gu Qingfeng pergi untuk melihat ke arah ledakan itu. Ternyata, arah tebasan pedang itu mengarah ke arah kota Wutong. Setelah Gu Qingfeng pergi dari sana, terlihat beberapa orang yang datang. Terlihat, mereka sedang mencari dari mana arah pedang itu dilepaskan. Salah satu dari mereka adalah Li Qianren. Dia adalah seorang pemburu iblis di tingkat surgawi, dari Biro Penindas Iblis. Li Qianren berkata, ini adalah aura dari api jahat tulang. Metode untuk memurnikan api jahat tulang hanya untuk sekte setan darah. Hah, sekte setan darah? Ucap salah satu teman Li Qianren yang berambut biru. Teman satunya berkata, aku pernah mendengar bahwa api jahat tulang adalah spesialisasi dari tulang putih tua. Tetapi kekuatan seperti itu, mungkinkah tulang putih tua telah naik ke tingkat Grandmaster? Kemudian, Li Qianren menjelaskan jika semua ini disebabkan oleh kombinasi api jahat tulang dan teknik pedang. Tetapi, tulang putih tua itu tidak ahli dalam permainan pedang, jadi menurut Li Qianren, itu bukan dia. Teman Li Qianren yang rambut biru bingung, karena api tulang jahat itu sangat yin dan jahat. Bahkan kejam dan aneh. Bagaimana bisa itu diintegrasikan ke dalam teknik pedang? Kemudian teman Li Qianren yang rambut coklat juga mengatakan kalau kemampuan pengendalian tembakannya mengerikan. Dia bertanya, apa yang sebenarnya dia butuhkan untuk melakukan ini? Apakah ada seseorang yang bisa mencapai level seperti itu? Li Qianren menilai kalau ini benar dilakukan oleh Grandmaster dari Sekte Iblis Darah yang unggul dalam teknik pedang dan teknik api. Dia juga yakin kalau teknik ini adalah teknik api matahari dari Biro Penindasan Iblis. Itu berarti ada pihak yang datang ke Biro Penindasan Iblis atau ada mata-mata dalam biro tersebut. Si rambut biru bertanya, apa tujuan Grandmaster dari Sekte Iblis Darah datang ke Wutong di tengah malam seperti ini? Li Qianren mengatakan, kalau musuh terbesar dari Sekte Iblis Darah adalah Biro Penindasan Iblis. Sehingga itulah yang mungkin mereka incar. Li Qianren sedikit bisa menebak niatnya. Namun karena itu berhubungan dengan Biro Penindasan Iblis, Li Qianren tidak punya bukti. Sehingga dia tidak bisa berspekulasi. Singkat cerita, Li Qianren sudah sampai di Wutong. Dia berkata dalam hati, kali ini, Sekte Iblis Darah mengirim ahli alam energi internal yang kuat dan mengayunkan pedang di pinggiran Kabupaten Wutong larut malam. Dia memilih lokasi patroliku hari ini, tidak hanya untuk menunjukkan kekuatannya kepadaku, tetapi juga memiliki makna tersembunyi. Hari ini, dia membuka diri untuk menggunakan teknik pedang api matahari, yang tidak diragukan lagi, mengungkapkan
bahwa dia telah menanam mata-mata di Biro Penindasan Iblis yang mempunyai rahasia teknik pedang api matahari. Tujuannya kali ini sangat jelas. Teknik pedang naungan lilin satu karakter. Dijelaskan. Satu karakter pedang bayangan lilin adalah teknik perantara peringkat bumi, dan satu karakter pedang api matahari, teknik perantara peringkat misterius. Keduanya berasal dari seni bela diri peringkat surga, melintasi pedang api gelap, dan mereka adalah bagian yang tidak lengkap yang perlu digunakan bersama. Li Qianren berkata dalam hati, aku telah mengembangkan kedua teknik pedang ini, tetapi meskipun digabungkan, masih ada bagian yang hilang. Dengan dua manual yang tidak lengkap ini, tidak mungkin untuk membuat ulang pedang api gelap yang menyilang. Sekte Iblis Darah membuat pertunjukan besar untuk menyelidiki, hanya untuk membuatku kehilangan ketenangan dan meningkatkan tenaga untuk menjaga pedang naungan lilin satu karakter. Dengan demikian memperlihatkan tempat persembunyian dari satu karakter pedang naungan lilin. Dengan menggunakan cara ini, dia sebenarnya telah memberitahuku bahwa tempat persembunyian itu aman dan tidak perlu dipindahkan. Li Qianren bermaksud menggunakan strategi mereka untuk melawan mereka. Dia akan menggunakan teknik pedang naungan lilin satu karakter untuk memikatnya. Li Qianren berharap mereka segera masuk dalam perangkapnya, supaya dia dapat menangkapnya dengan jaring surgawi untuk memikat dan membunuhnya. Kemudian Li Qianren pergi keluar. Dia berkata dalam hati, dengan cara ini, aku tidak hanya dapat menghilangkan anggota inti dari Sekte Iblis Darah, tetapi jika pihak lain juga memiliki fragmen manual lainnya, itu bisa menyempurnakan seni bela diri peringkat surgawi, membunuh dua burung dengan satu batu. Hal ini perlu pertimbangan lebih lanjut. Lebih baik cari 3 rekan dulu. Setelah menuruni tangga, Li Qianren bertemu dengan Gu Qingfeng. Namun mereka tidak saling tegur sapa. Mereka hanya saling lewat begitu saja. Setelah itu, Gu Qingfeng sampai di ruang istirahat. Gu Qingfeng membuka pintu dan masuk. Dia lega karena kota Wutong tidak apa-apa. Eksperimennya kali ini sukses besar. Gu Qingfeng tidak menyangka kalau kombinasi api tulang jahat menjadi begitu kuat. Gu Qingfeng khawatir jika suatu saat nanti entah itu disengaja ataupun tidak disengaja, dia menggunakan teknik ini, pasti akan menyebabkan masalah yang besar. Kejadian hari ini, menurutnya masih tidak disengaja. Entah lain waktu, dia bisa melakukannya atau tidak. Gu Qingfeng masih harus meningkatkan kultivasinya agar bisa menstabilkan dan menguasai sepenuhnya teknik ini, agar kejadian yang tak terduga tidak terjadi. Namun teknik ini sangat mencolok sehingga Gu Qingfeng tidak dapat berlatih secara diam-diam. Gu Qingfeng masih harus menyaring dan memadatkan energi internalnya dengan pedang api matahari, sampai meledak seperti api. Hah, api. Benar, api biasa. Ucap Gu Qingfeng dalam hatinya ketika dia mengetahui sesuatu. Gu Qingfeng mendapatkan ide, jika menggantikan api tulang jahat dengan api biasa, pasti efeknya tidak akan sebesar itu. Apalagi yang dikembangkan adalah integrasi kemampuan pengendalian api dengan pedang api matahari. Sedangkan Gu Qingfeng juga dapat mengontrol dan memanipulasi api apapun. Api tulang jahat saja bisa, apalagi api biasa. Kemudian Gu Qingfeng berpikir agar orang-orang, untuk saat ini jangan sampai menyadari saat dia menggunakan pedang api matahari. Kemudian Gu Qingfeng mengambil pil Yuan Qi. Pil itu adalah pil untuk kultivator alam energi internal. Pil ini tidak dapat diserap oleh kultivator di ranah alam pengumpulan Qi dalam jumlah banyak. Namun jika Gu Qingfeng tidak memakannya, dia khawatir tidak dapat mencapai alam energi internal seumur hidupnya. Akhirnya Gu Qingfeng memakan pil itu. Dia hampir tersedak, karena pilnya cukup besar dan rasanya sangat tidak enak. Tak lama kemudian, aura biru mulai keluar dari tubuh Gu Qingfeng. Bahkan muncul api dari tubuh Gu Qingfeng. Gu Qingfeng melihat tangannya. Dia berpikir, apakah ini efek dari obat yang dia minum tadi? Gu Qingfeng bingung, kenapa dia tidak mendapat pemberitahuan apapun. Gu Qingfeng berpikir jika itu sia-sia saja menurutnya. Di sisi lain, orang-orang di sana membicarakan Gu Qingfeng yang sangat rajin berlatih. Bahkan di tempat istirahat pun, dia berkultivasi. 1 jam telah berlalu. Gu Qingfeng merasa sudah tidak tahan lagi. Dan akhirnya, keluar sudah gas emisi yang cukup banyak sampai membuat tubuhnya terangkat ke atas. Orang-orang yang mendengar itu langsung menoleh ke arah Gu Qingfeng. Gu Qingfeng merasa puas karena dia sudah berhasil menerobos langit ke-5 alam pengumpulan Qi. Namun tiba-tiba, aura itu berkumpul di dada kiri Gu Qingfeng dan menyebabkan Gu Qingfeng kesakitan. Kemudian,
Gu Qingfeng duduk kembali dan melakukan kultivasi kembali untuk menstabilkan auranya. Gu Qingfeng telah merasakan puncak dari langit keempat alam pengumpulan Qi. Setelah mengetahui hasilnya, kali ini Gu Qingfeng tidak lagi membenci rasa pahit dari pil Yuan Qi lagi. Dia berharap mempunyai beberapa pil lagi agar bisa mencapai alam energi internal dengan cepat. Jika Gu Qingfeng ingin mendapatkan pil Yuan Qi lagi, dia harus menyelesaikan misi dari Biro Penindasan Iblis. Selain itu, Gu Qingfeng juga harus bekerja 996 hari untuk mendapatkan kemampuan seperti orang biasa. Saat Gu Qingfeng mengingat kalau dia sekarang adalah pemburu iblis peringkat kuning, dia ingat kalau hari ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai pemburu iblis peringkat kuning resmi. Kemudian, Gu Qingfeng berlari karena dia tidak mau terlambat di hari pertamanya bekerja. Panel berpindah di tempat Feng Hua dan yang lainnya. Mereka sudah menunggu Gu Qingfeng yang tak kunjung datang. Dalam hati laki-laki besar, Yang Mulia datang dengan gembira. Namun Gu Qingfeng malah terlambat di hari pertamanya. Tak lama kemudian, Gu Qingfeng sampai. Feng Hua mempersilahkan Gu Qingfeng untuk masuk. Gu Qingfeng mengintip ke dalam dan melihat Feng Hua di sana. Dalam hati Gu Qingfeng, atasanku ternyata dia. Tidak heran dia adalah wasit untuk kompetisi. Jadi dia menggantikan almarhum pemburu iblis peringkat kuning, Tuan Yang. Jadi dia memimpin kompetisi untuk memilih bawahannya. Aku menolak orang tua ini 2 kali. Dia pasti akan mempersulitku. Kemudian Gu Qingfeng masuk dan melapor untuk bertugas. Dalam hati Gu Qingfeng, ini sangat canggung. Dia sama sekali tidak bicara. Apa dia berencana akan seperti ini terus? Di sisi yang lain, wanita mata satu menyapa Gu Qingfeng. Gu Qingfeng lega karena wanita itu ada di sana. Dia menawarkan sedikit bantuan kepada Gu Qingfeng. Wanita itu berkata, kalau di hari pertama Gu Qingfeng masuk, sudah terlambat dan tidak sopan. Jadi dia akan memotong gaji Gu Qingfeng selama 1 bulan sebagai pelajaran. Gu Qingfeng kaget mendengar itu. Kemudian, wanita itu bertanya kepada Feng Hua, apakah dia setuju dengan apa yang dia katakan. Tanpa ragu, Feng Hua langsung setuju dengan usulan wanita itu. Dalam hati Gu Qingfeng, apa-apaan sih? Aku didenda 1 bulan gaji pada hari pertamaku bekerja? Sepertinya aku akan bekerja gratis selama sebulan. Apa mereka bertingkah seperti ini karena aku? Gu Qingfeng kesal. Dia berkata, berhenti bicara omong kosong, ketika aku tiba, masih ada jarak kecil ke jam siang di jam matahari di luar pintu. Kenapa kamu tidak bisa mendengar laporanku? Apakah kamu tuli? Jadi kamu sengaja diam hanya untuk menunggu waktu yang ditentukan? Feng Hua pun angkat bicara. Dia berkata, aku hanya menegakkan keadilan. Apakah kamu terlambat atau tidak? Kita bisa tahu dengan melihat jam matahari ketika kita keluar rumah. Atau mungkin kamu dapat secara aktif mengakui kesalahan kamu, dan aku akan mempertimbangkan untuk menunjukkan keringanan hukuman kepada kamu. Heh, Tuan Feng Hua, kamu memiliki kekuatan resmi yang hebat. Tampaknya Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda dan menekan para pembangkang, ucap Gu Qingfeng. Pria besar merasa kalau Gu Qingfeng terlalu berani melawan atasannya di hari pertamanya bekerja. Walaupun Feng Hua yang duluan membuat masalah, harusnya Gu Qingfeng tahu tata krama sebagai seorang bawahan kepada atasannya. Feng Hua menanyakan apakah Gu Qingfeng tahu kejahatan menfitnah atasan. Namun Gu Qingfeng tidak mau kalah. Dia juga menanyakan kejahatan menjebak bawahan, pemaksaan, dan memanipulasi kompetisi. Mendengar kata-kata dari Gu Qingfeng, seketika, semua orang terdiam. Sedangkan Feng Hua, dia terlihat sangat kesal dan memecahkan gelas minumannya. Feng Hua berkata, perilaku nakal seperti itu, pasti telah terinfeksi oleh energi iblis. Dalam hal ini, aku akan mengirim kamu ke penjara penindasan iblis. Kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu sebagai penjaga penjara. Dalam hati Gu Qingfeng, sial, apakah ini keberuntungan? Itu seperti berkah dari surga. Aku khawatir tidak memiliki alasan untuk mentransfer ke penjara penindasan iblis, dan sekarang Feng Hua datang dan mewujudkannya. Betapa beruntungnya aku. Kemudian Gu Qingfeng datang mendekat dan memegang tangan Feng Hua. Dia mengatakan kalau Feng Hua sangat dermawan. Namun Feng Hua mengira Gu Qingfeng ketakutan dan memohon padanya. Namun wanita mata satu datang dan menengahi mereka. Dia mengatakan kalau Feng Hua bukanlah orang yang tidak berperasaan. Dia memohon agar Gu Qingfeng diampuni,
Mengingat ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai pemburu iblis peringkat kuning dan juga anggota mereka sekarang sedang kekurangan orang. Jadi wanita itu memohon untuk Gu Qingfeng diampuni. Gu Qingfeng heran kenapa masih ada hal seperti ini. Gu Qingfeng langsung berteriak. Dia tidak mau dibantu. Dia rela dikirim ke penjara penindasan iblis. Bahkan Gu Qingfeng ingin hari ini juga dikirim ke sana. Wanita mata satu kesal karena tingkah Gu Qingfeng. Padahal Feng Hua sudah memberinya kesempatan, tapi dia malah ingin membusuk di penjara seumur hidupnya. Bisakah? Bisakah aku? Ucap Gu Qingfeng yang langsung disahut oleh wanita mata satu yang berkata kalau Gu Qingfeng memang sudah gila. Tunggu. Ucap Feng Hua. Ternyata kali ini Feng Hua sedang bermurah hati dan tidak akan menentang Gu Qingfeng. Dia menyuruh Huang untuk mengantar Gu Qingfeng untuk memilih timnya dan Feng Hua akan pergi untuk mengurus dokumen yang harus dia tangani. Dalam hati Feng Hua, ini baru saja mulai. Jika aku kekurangan orang, kinerja kami pasti akan menurun. Dibandingkan dengan itu, apalah arti masalahku dengan Gu Qingfeng? Akan ku tanggung penghinaan ini dan memikul beban ini. Saat Feng Hua pergi, Gu Qingfeng terus memohon kepada Feng Hua. Sedangkan wanita mata satu kesal dengan kelakuan Gu Qingfeng. Setelah itu Huang mengajak Gu Qingfeng pergi ke tempat latihan karena para rekrutmen sudah menunggu di sana. Panel berpindah di tempat latihan. Di sana Huang akan mencarikan tim sebagai bawahan Gu Qingfeng atas nama Feng Hua karena dia tidak ada di sana. Di sana sudah berdiri beberapa calon atasan yang akan memperkenalkan diri mereka. Pertama adalah Wang Su. Dia adalah pemburu iblis peringkat kuning yang baru dipromosikan di langit kedua alam energi internal. Berikutnya adalah Cui Zimu. Dia adalah pemburu iblis peringkat kuning yang baru dipromosikan di langit ketiga alam energi internal. Selanjutnya adalah Zhou Xiong. Dia adalah pemburu iblis peringkat kuning yang baru dipromosikan di langit ke-1 alam energi internal. Berikutnya adalah Li Shengnan. Dia adalah seorang pemburu iblis peringkat kuning yang baru dipromosikan di langit kedua alam energi internal. Yang terakhir adalah Gu Qingfeng. Pemburu iblis peringkat kuning yang baru dipromosikan, dia langit ketiga alam pengumpulan Qi. Para calon bawahan membicarakan Gu Qingfeng. Mereka tahu kalau Gu Qingfeng adalah pemenang dalam kompetisi kemarin. Mereka merendahkan Gu Qingfeng karena tingkat kultivasinya. Walaupun kuat tapi tetap saja menurut mereka, Gu Qingfeng adalah yang terlemah di antara calon atasan. Mereka pun berencana untuk memilih atasan selain Gu Qingfeng. Mendengar apa yang mereka katakan, Gu Qingfeng sangat kesal. Kemudian Gu Qingfeng berkata dalam hati, "Dasar kau orang-orang yang bodoh. Mereka tidak tahu kalau sekarang aku sudah berada di langit keempat alam pengumpulan Qi. Sekarang aku hanya pura-pura lemah saja. Hahaha." Setelahnya, Huang menyuruh mereka semua untuk diam dan perkebalannya sudah selesai. Menurut Huang, sekarang adalah waktunya untuk memilih. Huang menjelaskan kalau setiap anggota pemburu iblis peringkat kuning dapat memiliki hingga 5 bawahan. Huang menyuruh mereka untuk berdiri di depan pemburu iblis peringkat kuning yang mereka pilih. Untuk tim yang melebihi batas, pemburu iblis peringkat kuning dapat memilih 5 anggota yang mereka inginkan, dan sisanya yang tidak terpilih harus bersedia dengan pemburu iblis peringkat kuning yang lain. Dengan sombongnya Cui Zimu mengatakan kalau timnya tidak membutuhkan anggota tim yang tidak berguna, yang berada di bawah langit ke-8 alam pengumpulan Qi. Cui Zimu pun menyuruh mereka yang tidak masuk kualifikasi untuk pergi. Gu Qingfeng berpikir kalau mereka sangat sombong dan permintaan mereka sangat tinggi. Namun walaupun begitu, sampai sekarang belum ada yang memilih dirinya. Namun dari arah lain, terdengar kalau dia tidak membutuhkan orang-orang mesum seperti mereka. Ternyata itu adalah teriakan dari Li Shengnan. "Sialan, tinggalkan timku," ucap Li Shengnan sambil marah. Salah satu dari mereka mengatakan, kalau Li Shengnan tidak bisa menolak karena jumlah orangnya belum lebih dari 5 orang. Orang yang lainnya menambahkan kalau mereka hanya memuji kecantikan Li Shengnan. Namun dia malah marah. Menurutnya, Li Shengnan sama sekali tidak bisa diajak bercanda. Dalam hati Li Shengnan, "Aku harus berinisiatif merebut orang dengan cepat." Kemudian Gu Qingfeng maju. Dia berkata, "Semuanya, tolong dengarkan aku. Aku tahu bahwa mengikuti pemimpin tim yang kuat akan membuat misi kalian lebih aman. Tetapi bagaimana jika kalian bertemu dengan iblis yang lebih kuat dari pemimpin kalian? Jika kalian bergabung dengan timku, aku berjanji peluang kalian untuk bertahan hidup akan jauh lebih tinggi."
Namun mereka sama sekali tidak tertarik dengan tawaran Gu Qingfeng dan meninggalkannya. Hei hei hei, jangan pergi. Mari kita bicarakan. Aku bisa mengajari kalian perisai lonceng emas? Bagaimana dengan baju kain besi? Ucap Gu Qingfeng yang berusaha membujuk mereka untuk bergabung. Seseorang bertanya apakah Gu Qingfeng akan berdiri di depan mereka untuk melindungi mereka. Jika begitu dia akan bergabung dengan tim Gu Qingfeng. Gu Qingfeng menjelaskan kalau dia akan menghadang iblis yang menyerang dan itu akan membuat peluang mereka untuk melarikan diri lebih tinggi. Laki-laki besar itu akhirnya setuju untuk bergabung dengan timnya Gu Qingfeng. Laki-laki berbadan besar itu bernama Fatiwang. Wang Su berkata, "Dasar sekelompok pengecut. Sebagai pemburu iblis dari Biro Penindasan Iblis, mereka malah memikirkan untuk lari daripada melawan iblis." Sepertinya percuma, ucap Gu Qingfeng. Fatiwang mengatakan untuk tetap semangat dan jangan menyerah kepada Gu Qingfeng. Mereka akan ikut dengan Gu Qingfeng. Kemudian pria kurus yang bersama dengan Fatiwang memperkenalkan dirinya. Dia adalah Su Fan. Dia juga bersedia bergabung dengan tim Gu Qingfeng. Gu Qingfeng meyakinkan lagi, apakah benar dia bersedia bergabung dengan timnya. Dan Su Fan pun dengan tegas menjawab kalau dia sungguh-sungguh. Dalam hati Gu Qingfeng, lihat, lihat, lihat. Ada orang-orang yang memiliki mata yang tajam. Mereka tahu harus mengikuti siapa agar masa depan mereka cerah. Setelah itu Gu Qingfeng menyuruh mereka untuk mengikutinya. Mereka semua berjalan menuju ke tempat Feng Hua. Setelah sampai, Feng Hua menjelaskan tugas-tugas mereka. Menurut aturan Biro Penindasan Iblis, setiap pemburu iblis peringkat kuning bertanggung jawab atas area tertentu, mengelola semua insiden iblis di wilayah itu. Sekarang, saatnya untuk mendistribusikan peta wilayah kepada kalian, ucap Feng Hua. Fatiwang berdoa agar dia tidak ditempatkan di desa Blackwater. Dia terus saja berdoa. Namun Gu Qingfeng bingung ada apa di desa itu. Fatiwang menjelaskan kalau pemburu iblis peringkat mendalam, tuan yang meninggal di desa Blackwater. Gu Qingfeng menyangkalnya. Setahu Gu Qingfeng, tuan yang mati di hutan tulang layu bukan desa Blackwater. Fatiwang menjelaskan kembali. Desa Blackwater berada di belakang hutan tulang layu. Dulunya adalah kuburan massal. Malam yang gelap dan berangin. Pemburu iblis peringkat mendalam yang, bersama dengan 4 pembunuh iblis peringkat kuning, melakukan patroli rutin di hutan tulang yang layu. Dan tiba-tiba, tulang itu berubah menjadi iblis. Iblis itu menyerang diam-diam dari belakang. Kemudian iblis menghabisi Tuan Yang. Pemburu iblis peringkat surga Li Qianren sangat marah setelah mengetahuinya. Dia segera mengirim 1 pemburu iblis peringkat bumi dan 3 pemburu iblis peringkat mendalam ke desa Blackwater. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka hanya bisa sampai pada satu kesimpulan, yaitu, iblis yang bertanggung jawab adalah iblis pendatang, bukan iblis lokal. Kalau dipikir-pikir, itu hanya kata-kata untuk menghibur orang. Iblis lebih suka tempat dengan energi yin yang kuat di hutan tulang layu bahkan lebih kuat. Kemudian, Senior Feng Hua mengambil alih posisi Tuan Yang dan bertanggung jawab atas wilayah Yingshan. Desa Blackwater, tepatnya adalah desa bawahan Kabupaten Yingshan, jadi kita tidak boleh ditugaskan di sana. Master Gu Qingfeng, bagaimana hubunganmu dengan Senior Feng Hua? Mungkin, kita bisa mencoba membuatnya membantu kita? Hubunganku dengan Senior Feng Hua istimewa, sangat dekat. Aku akan memberikan sedikit perhatian. Dia pasti akan membantuku, ucap Gu Qingfeng. Dalam hati Fatiwang, bingo. Dengan basis kultivasi langit ketiga dari alam pengumpulan Qi, dia dipromosikan menjadi pemburu iblis peringkat kuning. Hubungan mereka pasti sangat kuat. Aku telah mendapat keberuntungan. Setelah sekian lama, itu semua karena mataku yang tajam. Ternyata Feng Hua malah memberikan tanggung jawab kepada Gu Qingfeng untuk menjaga desa Blackwater. Fatiwang langsung kena mental setelah mendengar itu. Dia mengira ucapan Gu Qingfeng, kalau dia sangat dekat dengan Feng Hua itu benar. Namun Gu Qingfeng menjelaskan kalau dia sebenarnya mempunyai dendam dengan Feng Hua. Kemudian Feng Hua memerintahkan semua pemburu iblis peringkat kuning untuk istirahat selama 3 hari, dan harus tiba di desa yang ditentukan 3 hari lagi. Dengan sangat percaya diri, Gu Qingfeng menenangkan Fatiwang agar tidak usah khawatir. Sambil menangis, Fatiwang mengatakan kepada Gu Qingfeng agar dalam 3 hari yang akan datang, mereka cukup datang ke pinggiran desa Blackwater, dan kembali untuk melapor. Menurut Fatiwang, itu kan sudah cukup. Gu Qingfeng menjelaskan kalau tindakan itu hanya menipu saja.
Sebagai pemburu iblis dari Biro Penindasan Iblis, bukankah tugasnya adalah menghabisi semua iblis dan melindungi masyarakat? Jika melawan iblis di desa Blackwater saja tidak berani, lantas bagaimana cara mereka untuk menghadapi orang dua di dunia yang baru? Fatiwang menyuruh Sufan untuk membujuk Gu Qingfeng agar setuju dengan pendapatnya. Sufan berkata, Master Gu Qingfeng benar. Menyelamatkan orang-orang dari bencana. Saya setuju dengan ucapan Tuan Gu Qingfeng. Dalam hati Fatiwang, kenapa kamu memuji? Apakah kepalamu sudah gila? Fatiwang sudah merasa tidak ada masa depan lagi baginya. Dia meminta waktu untuk mengatur masa depannya. Namun Gu Qingfeng dengan santainya menenangkan anak buahnya. Dia bilang selama ada dia, semua iblis biasa tidak perlu dikhawatirkan. Singkat cerita, Gu Qingfeng telah tiba di kamarnya. Dia sedang memikirkan sesuatu. Dia harus pergi ke desa Blackwater. Jadi dia harus berkultivasi lagi. Namun pakai api biasa terlalu lemah dan lama. Namun dia tetap harus menggunakan api biasa untuk pedang api matahari. Namun itu terlalu menyakitkan jika harus dinyalakan terlebih dahulu. Tiba-tiba Gu Qingfeng mendapatkan ide. Menurutnya, kenapa tidak disederhanakan saja proses penyalaannya? Sehingga dengan ayunan pedang saja sudah mengeluarkan api. Itu seperti kita sedang menyalakan sebuah korek api. Namun itu menggunakan sebuah pedang. Dalam hati Gu Qingfeng, jika badan pedang terbuat dari bahan batu yang dibuat khusus, sarungnya diisi minyak api khusus, dan ada pengait di sarungnya. Ketika aku menarik pedang, gesekan dengan jepitan akan menyalakan minyak api, dan aku akan memiliki pedang yang dapat menyala. Aku tidak perlu khawatir tentang minyak api yang tersisa di sarungnya, aku dapat menggunakan bakat manipulasi apiku untuk memadamkannya. Sempurna. Hahaha. Sebagai orang modern, ideku sangat unik. Hihihihi. Panel berpindah di sebuah pandai besi. Terlihat seorang kakek tua berbadan besar. Dia sedang melakukan push-up. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara Gu Qingfeng yang membuka pintu. Kenapa kamu menatapku? Belum pernah melihat pria tua yang tampan sebelumnya? Ucap orang tua itu. Kemudian Gu Qingfeng berkata kalau kedatangannya ke sana untuk meminta orang tua itu menempatkan senjata untuknya. Namun kata orang tua itu, dia sudah tutup. Gu Qingfeng heran, kenapa pagi-pagi bengkelnya sudah tutup? Orang tua itu menjelaskan, kalau dia harus olahraga setiap pagi untuk menjaga ototnya. Akhirnya Gu Qingfeng mengeluarkan skema pedang yang ingin dia buat dan uang untuk orang tua itu. Setelah melihat skema buatan Gu Qingfeng, orang tua itu benar-benar terkejut. Kemudian dia berkata kalau dia hanya mengagumi seni dan menempa juga bisa untuk melatih otot. Karena itulah dia suka menempa. Mengikuti idemu, Tuan Gu Qingfeng, memang mungkin untuk membuat pedang yang menyala seperti itu. Namun, pedang yang dibuat dengan batu api tidak diragukan lagi sangat rapuh. Pedang itu akan patah dengan satu pukulan dan tidak cocok untuk bentrok dengan orang lain. Ucap laki-laki tua itu. Kemudian Gu Qingfeng berkata dalam hati, aku tidak peduli dengan kualitasnya. Lagi pula aku tidak akan menggunakannya langsung untuk bertarung secara fisik. Itu hanya akan kugunakan untuk mengeluarkan pedang api matahariku saja. Akhirnya laki-laki tua itu setuju untuk membuatkannya. Namun dia minta waktu 5 hari untuk membuatnya. Gu Qingfeng disuruh kembali 5 hari lagi. Namun Gu Qingfeng sedikit kecewa karena dia harus pergi ke desa Blackwater dalam waktu 3 hari lagi. Dia tidak mau bertaruh dengan hidupnya. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya Gu Qingfeng mengeluarkan semua uangnya dan meminta kepada laki-laki tua itu untuk menyelesaikan dalam waktu 3 hari. Laki-laki tua itu berpikir sejenak. Kemudian dia setuju untuk menyelesaikan dalam waktu 3 hari. Tanpa menunggu lama, laki-laki tua itu langsung mengerjakannya. Akhirnya dalam waktu 1 hari saja Gu Qingfeng berhasil menghabiskan uangnya hanya untuk membuat senjata. Sekian dulu. Bantu channel ini agar lebih berkembang lagi. Terima kasih.